Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat? Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, ibu cek presensi dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Pria. Kemudian ada lagi? Indri, ada Indri? Ya Bu, adik. Hanum? Cahaya? Baik, untuk materi pada hari ini kita masuk ke materi tentang surat. Anak-anak ibu sudah tidak asing dengan kata surat? Sudah tidak. Nah, surat ini dia gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk surat pribadi dan surat resmi nanti akan ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, 2 kelompok, ada satu kelompok yang membahas mengenai surat pribadi, kemudian ada pula yang membahas mengenai surat resmi atau surat dinas. Ada yang ingin ditanyakan mengenai surat pribadi dan surat dinas? Bagaimana cara membagi kelompoknya? Oh, untuk membagi kelompoknya nanti anak-anak ibu berhitung 1 dan 2 karena ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Baik, akan kita hitung mulai dari Naswa. 1, 2. Kita sudah ketemu anggota kelompok. Anggota kelompok 1 silakan berpindah ke kelompok Naswa. Kemudian kelompok 2 silakan pindah ke kelompok Friska. Mari. Baik, untuk kedua kelompok silakan didiskusikan terlebih dahulu mengenai surat pribadi dan surat resmi. Untuk kelompok awal membahas mengenai surat pribadi, sedangkan untuk kelompok Friska akan membahas mengenai surat resmi atau surat dinas. Ini ibu bagikan lembar kerjanya, nanti bisa diisi. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Apa tujuan surat pribadinya ditulis, Bu? Iya, bagus kalau misalnya ditulis akan nilainya akan lebih bagus karena kita membahas mengenai surat pribadi berarti harus tahu pengertiannya itu apa, tujuan ditulisnya surat pribadi itu apa. Kemudian nanti ketika menulis contohnya bisa dianalisis sekaligus diberitahu yang ini namanya apa, bagian-bagian dari surat pribadi yang dituliskan. Mengerti? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, silakan dilanjutkan kembali. Nanti diisi di lembar kerjanya. Ini untuk kelompok Friska, kenapa menulis masing-masing? Kenapa tidak didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya? Ini tadi dari anggota kelompoknya sudah tahu, sudah memahami apa itu surat resmi, apa pengertiannya, bagaimana ciri-cirinya. Coba kelompoknya Cahaya, kelompok Friska nih didiskusikan terlebih dahulu. Nanti memang yang satu tahu ciri-cirinya, yang satu tahu contohnya, yang satu tahu pengertiannya. Tapi takutnya nanti ada yang cuma tahu pengertian, tapi nggak tahu bagaimana contohnya. Ada yang tahu contohnya, tapi ciri-cirinya masih belum paham. Bisa? Tolong didiskusikan dulu. Nanti kalau sudah didiskusikan, sudah dapat semuanya, baru ditulis. Tulisnya bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Baik, untuk kelompok awal dan kelompok Friska sudah selesai mendiskusikan hasil mengenai surat resmi dan surat pribadi. Untuk kelompok awal mengenai surat pribadi, siapa yang akan memaparkan
kasih. Beri tepuk tangan untuk Oke, silakan duduk. Dari pemaparan yang diberikan oleh Hanum, tadi ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Untuk materi kita pada hari ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulan mengenai surat pribadi? Saya Bu, Ya, bagaimana Indri? Kesimpulan yang Indri pahami? surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Tujuan surat pribadi seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi kepada orang terdekat. Ciri-ciri surat pribadi: 1. Surat pribadi akan menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Bahasanya